Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Salsabila dari kelas 01 Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memperlihatkan salah satu laporan supervisi pendidikan di SD Negeri 010 Pabulu 2020. Hasil laporan pelaksanaan program supervisi di SD Negeri 010 Pabulu. Yang pertama ada perangkat pembelajaran. Pada tahap observasi untuk mengembangkan perangkat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikumpulkan oleh guru yang akan disupervisi yaitu bahan perangkat pembelajaran untuk guru berupa yang pertama kalender pendidikan, jadwal pelajaran, silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, kisi-kisi atau instrumen penilaian, program remedial, program pengayaan, buku nilai, buku guru dan buku siswa. Analisis data kelayakan perangkat pembelajaran yang telah dikumpulkan oleh dua guru yaitu yang diobservasi yaitu Rina Mardiana SPD sebagai guru mengajar di kelas 4A dan Rosi Ipolasari SPD sebagai guru kelas 5B. Perangkat pembelajaran yang dikumpulkan ditelaah berpedoman pada yang pertama yaitu kalender pendidikan mengacu kepada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Yang kedua, jadwal pelajaran dalam penyusunan jadwal pelajaran dalam satu pekan memenuhi jam wajib mengajar. Yang ketiga yaitu silabus. Silabus dalam penelaah, silabus minimal memuat identitas sekolah, kelas atau semester, tema, subtema, KI, KD, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang keempat yaitu program tahunan rencana alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai kompetensi. Kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat materi kedalaman yang harus dikuasai peserta didik. Yang kelima yaitu program semester rencana kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperlihatkan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Yang keenam yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Permendikbud nomor 2002 tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satuan satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarah kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketujuh yaitu bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedelapan yaitu instrumen penilaian alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes. Yang kesembilan yaitu program remedial. Program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM atau KD yaitu kompetensi dasar muatan pembelajaran. Program remedial dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 10 yaitu program pengayaan upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. 11. Buku nilai kumpulan hasil pekerjaan siswa peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas baik tertulis, wawancara, praktek, produk proyek, dan portofolio yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Dan yang terakhir yaitu buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi.
Hasil analisis telaah perangkat pembelajaran untuk penilaian instrumen dijelaskan bahwa skor maksimal yaitu 12 komponen perangkat yang dinilai dengan ketentuan skor dapat dilihat dari keterangan tersebut. Nah, dari hasil kategori skor yang diperoleh masing-masing guru yang ditelaah perangkat pembelajaran terlihat berdasarkan grafik berikut. Hasil analisis telaah perangkat pembelajaran dapat dilihat dari hasil instrumen. Walaupun secara keseluruhan komponen masing-masing aspek sudah memenuhi kriteria kelayakan, namun ada beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan perangkat pembelajaran, terutama pada program semester benar-benar memperhatikan alokasi waktu tiap minggu. Yang kedua, jurnal harian buku hanya mencatat batasan pembelajaran yang telah disampaikan tetapi memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik dan guru. Selanjutnya yaitu pada bagian B, yaitu observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran suatu kegiatan meninjau ke lapangan untuk mencari informasi sedetail dan semaksimal mungkin tentang materi yang sedang dipelajari. Bagaimana respon yang ditujukan siswa terhadap hasil belajar yang telah dicapai. Dari telaah observasi yang digunakan untuk membantu guru dalam permasalahan penyampaian materi pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Di bagian tersebut di atas mempunyai aspek pengamatan dan penilaian terdiri dari aspek pengamatan pendahuluan terdiri dari 5 pengamatan. Aspek kegiatan inti terdiri dari 30 pengamatan dan bagian penutup terdiri dari 5 pengamatan. Pada masing-masing pengamatan menyatakan ya dan tidak. Hasil analisis telaah pelaksanaan pembelajaran untuk penilaian instrumen aspek pengamatan terdiri dari 40 item dengan ketentuan skor. Dapat dilihat pada keterangan yang tertera. Dari hasil kategori skor yang diperoleh masing-masing guru yang ditelaah diobservasi saat pembelajaran terlihat berdasarkan grafik tersebut. Nah, secara keseluruhan aspek pengamatan observasi ada beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran berikutnya. Pembelajaran terutama pada proses pembelajaran teknologi multimedia dan TIK dipergunakan semaksimal mungkin dan dalam penyampaian materi. Selanjutnya pada bagian C, yaitu perilaku guru dalam pembelajaran. Perilaku guru merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh guru dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, atau genetik. Perilaku guru dikelompokkan ke dalam perilaku wajar. Perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam proses pembelajaran, perilaku guru secara langsung diamati berdasarkan instrumen yang ada pada tabel tersebut. Dapat dilihat dari hasil instrumen guru sabar, guru berbicara dengan santun, dan guru ramah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perilaku guru tentang larangan yang tidak boleh dilakukan siswa walaupun itu dianggap hal yang wajar. Guru yang baik janganlah melarang sebab biasanya perintahnya akan dianggap sebagai ancaman bagi anak didik. Larangan yang terlalu banyak dapat menimbulkan kemungkinan besar anak didik melanggar peraturan tanpa disadari oleh murid-muridnya. Perilaku yang diamati secara lengkap terdapat pada lampiran instrumen catatan perilaku. Selanjutnya bagian D, yaitu perilaku siswa dalam pembelajaran. Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi. Menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya pada saat proses pembelajaran. Perilaku siswa yang tampak sebagai berikut. Yang
Yang pertama yaitu siswa berbicara sendiri di luar materi. Yang kedua, siswa bercanda dengan teman. Yang ketiga, siswa diam dan tidak menjawab pertanyaan. Yang keempat yaitu siswa antusias mengikuti pelajaran. Yang kelima, siswa tampak percaya diri. Yang keenam, siswa menyimak pelajaran. Dan yang terakhir yaitu siswa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, dari perilaku siswa tersebut, tindak lanjut yang harus diberikan oleh guru yaitu melakukan bimbingan oleh guru pembentukan peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan belajar. Misalnya, mulai membiasakan rajin belajar, rajin membaca buku, mengurangi kebiasaan bermain dan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu angket siswa. Angket yang diberikan ke siswa dengan mengajukan pertanyaan pilihan sering, kadang-kadang, dan tidak pernah secara on time dipilih oleh siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dari hasil angket 74 siswa yang memberikan responden diperoleh hasil yaitu dapat dilihat dari hasil responden yang telah dikumpulkan oleh guru. Selanjutnya bagian F yaitu angket orang tua siswa. Nampaknya para orang tua semakin menyadari pentingnya peran guru dalam pendidikan formal putra-putrinya, sebab sebanyak 44% orang tua atau 353 responden menjawab pembelajaran daring dihentikan, dan sedangkan 56% 45,7 responden menjawab sebaliknya. Dalam survei ini juga memuat jawaban terbuka berupa saran dari orang tua kepala sekolah terkait pembelajaran online. Nah, bagian terakhir dari hasil laporan supervisi yaitu analisis hasil observasi. Analisis dilakukan sebagai penelahan pada bagian-bagian observasi terkait pemaparan fakta-fakta tentang objek yang diamati. Dari hasil pengamatan pada observasi akademik maka diperoleh sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar yang tertera. Hasil supervisi akademik ini akan ditindaklanjuti pada semester genap tahun pelajaran 2020 sampai 2021 sesuai dengan rencana tindak lanjut yang dibutuhkan guru. Dengan cara ini, kelemahan guru akan teratasi secara cermat. Diharapkan meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, meningkatkan manajemen dan administrasi guru kelas maupun guru mata pelajaran, dan meningkatkan layanan profesionalisme guru kepada peserta didik, dan mengevaluasi kinerja guru dalam rangka pembinaan guru. Sekian dari laporan hasil supervisi akademik di SD Negeri 010 Babulung. Terima kasih.